1 dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional sebagai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari. Dalam buku Hukum Perdata Internasional terdapat 11 bab, di mana bab pertama membahas tentang pengertian dan ruang lingkup, dengan bab kedua membahas tentang titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional, bab ketiga membahas tentang status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili, bab keempat membahas tentang kualifikasi, bab kelima membahas tentang penunjukan kembali atau renvoi, dan yang bab keenam menjelaskan tentang ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh, bab ketujuh menjelaskan tentang penyelundupan hukum, bab ke-8 persoalan pendahuluan, bab 9 pilihan hukum, bab 10 status badan hukum menurut hukum perdata internasional, dan yang bab terakhir atau bab 11 yaitu tentang asas-asas umum hukum perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan. Baik, langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup. Yang pertama ada istilah dan pengertian. Hukum perdata internasional disebut juga dengan hukum perselisihan atau hukum antar tata hukum. Namun hukum perselisihan dianggap kurang tepat karena mengandung arti perselisihan, bentrokan, pertikaian, atau pertentangan di antara berbagai sel-sel hukum. Hukum antar tata hukum dianggap lebih tepat karena memberikan kesan tentang adanya suatu tata hukum di antara sel-sel hukum yang bertemu pada suatu waktu. Hukum perdata internasional disebut juga dengan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara, sedangkan hukum internasional yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antar persoalan yang melibatkan antar negara namun bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan antar persoalan yang melintas batas negara internasional, sedangkan perbedaannya terletak pada jika hukum perdata internasional mencakup soal-soal perdata, namun hukum internasional tidak mencakup soal perdata. Sumber hukum perdata internasional dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 ada 5, yaitu yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga ada asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa, yang keempat ada putusan-putusan pengadilan, dan yang kelima ada putusan-putusan organisasi internasional. Sedangkan sumber hukum perdata internasional adalah hukum nasional atau undang-undang. Definisi hukum perdata internasional menurut Sudargo Gautama yaitu keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah atau keputusan yang menunjukkan sel-sel hukum manakah yang berlaku jika terjadi hubungan atau peristiwa antar warga negara yang melibatkan atau memperlihatkan titik-titik pertalian dengan sel-sel atau kaidah lebih dari 2 batas negara. Subjek hukum perdata internasional terdapat 2, yaitu yang pertama ada setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, dan yang kedua ada setiap pemilikan kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan. Sumber hukum perdata internasional ada 5, yaitu yang pertama ada sebagai asas hukum, yang kedua ada menunjukkan hukum terdahulu, yang ketiga ada sebagai sumber berlakunya, yang keempat ada sebagai sumber dari mana kita dapat hukum tersebut, dan yang kelima sebagai sumber sebagai sumber terjadinya hukum. Masalah-masalah dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung hukum asing? Yang kedua, hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis? Dan yang ketiga, bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperlihatkan dan mengakui putusan-putusan hakim. Ruang lingkup hukum perdata internasional. Yang pertama ada yang tersempit, yaitu masalah hukum yang diberlakukan hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal yang berkenaan dengan kompetensi hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan tidak termasuk dalam bidang HPI. Yang kedua ada yang lebih luas. Hukum perdata internasional tidak terbatas pada persoalan-persoalan, tepatnya choice of law, tetapi termasuk pula persoalan conflict of jurisdiction, atau yakni persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau wewenang hakim. Yang ketiga ada
Yang lebih luas lagi, hukum perdata internasional tidak menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim. Dan yang terakhir ada yang terluas, hukum perdata internasional menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum atau hakim. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke bab 2, yaitu titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Istilah asing titik pertalian dalam hukum perdata internasional disebut juga dengan connecting factor atau point of contact dalam bahasa Inggris. Menurut Sudargo Gautama, titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel-sel atau sistem hukum manakah yang berlaku untuk menentukan hukum perdata. Macam-macam titik pertalian ada dua, yaitu pertama titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan hukum perdata internasional. Macam-macam hukum perdata internasional dalam titik pertalian primer, yaitu yang pertama ada kewarganegaraan, yang kedua ada bendera kapal dan pesawat udara, yang ketiga ada domisili, yang keempat ada tempat kediaman, yang kelima tempat kedudukan badan hukum, dan yang terakhir pilihan hukum dan hubungan intern. Yang pertama ada kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan dari dua orang atau dua pihak, yakni akan melakukan suatu hubungan hukum atau akan melahirkan persoalan hukum perdata internasional. Yang kedua ada bendera kapal atau pesawat udara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seperti halnya manusia, kapal atau pesawat terbang memiliki kebangsaan. Kebangsaan tersebut secara kasat mata dapat dilihat dari bendera yang terpasang di kapal atau pesawat tersebut. Yang ketiga ada domisili. Domisili seseorang dapat menjadi faktor pertimbangan masalah hukum perdata internasional. Apabila seseorang sudah berdomisili di suatu negara, ia dianggap oleh hukum perdata internasional tunduk pada negaranya tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat ada tempat kediaman. Di samping domisili yang merupakan pengertian yang terdapat titik taut primer lain, yaitu tempat kediaman. Di sini yang dikedepankan adalah pengertian de facto atau di mana seseorang berdiam sebagai tempat kediamannya. Dan yang terakhir ada tempat kediaman badan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa badan hukum memiliki kedudukannya sama dengan manusia, yaitu sebagai subjek hukum. Dan yang kedua ada titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum manakah yang berlaku atau harus digunakan dalam hubungan hukum perdata internasional. Yang pertama ada tempat letaknya benda atau disebut dengan lexitus. Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. Dalam hal ini, untuk benda-benda tak bergerak seperti rumah, kolam renang, tanah, stadion, olahraga, dan tempat wisata, berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda itulah yang dipakai untuk hubungan hukum yang berkenaan dengan benda tidak bergerak. Yang kedua ada tempat di mana perbuatan hukum dilakukan. Tempat di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian dibuat disebut dengan leg loci actus atau leg loci contractus, merupakan faktor yang menentukan akan hukum-hukum yang harus diberlakukan. Yang ketiga ada tempat dilaksanakannya perjanjian. Di samping leg loci contractus sebagai faktor yang menentukan hukum yang harus berlaku, maka tempat di mana perjanjian dilaksanakan juga merupakan faktor yang menentukan tentang hukum yang harus berlaku. Yang keempat ada tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum. Dalam hal perbuatan melanggar hukum, menurut teori klasik, maka yang dipakai adalah hukum dan tempat di mana perbuatan melanggar hukum dilakukan. Yang kelima ada pemakaian prinsip kewarganegaraan untuk hukum perdata internasional. Sebagaimana diketahui bahwa sesuatu dengan ketentuan pasal 16 AB untuk menentukan status personal seseorang ditentukan berdasarkan prinsip nasionalitas. Adapun hal-hal yang berkaitan status personal antara lain perkawinan, kewarganegaraan, kewarisan, penentuan kedewasaan atau kemampuan bertindaknya dalam hukum. Terima kasih. Bab 2, status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili.
Pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam status personal antara lain yang pertama ada hak dan kewajiban, yang kedua kemampuan atau kecakapan, dan ketidakmampuan atau ketidakcakapan. Ruang lingkup status personal. Yang pertama ada konsepsi luas. Menurut konsepsi luas, status personal meliputi berbagai hak-hak hukum pada umumnya, termasuk permulaan atau terhentinya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris. Yang kedua, konsepsi yang agak sempit. Konsepsi ini dianut oleh antara lain Prancis. Prancis menganggap tidak sebagai status personal antara lain yang pertama hukum harus benda dalam perkawinan, yang kedua ada perwarisan, dan yang ketiga ketidakmampuan bertindak di bidang hukum dalam hal khusus. Yang ketiga ada konsepsi yang lebih sempit. Menurut konsepsi ini, hukum keluarga dan waris tidak termasuk dalam status personal. Cara menentukan status personal. Yang pertama ada asas nasionalitas dan kewarganegaraan atau disebut dengan leg patrias. Menurut asas ini, status personal seseorang dikaitkan dengan hukum nasionalnya. Atau dengan kata lain, status personal seseorang ditentukan oleh hukum nasionalnya. Aliran ini juga dianut oleh Indonesia. Dasar hukumnya adalah AB STB nomor 23 tanggal 30 April tahun 1847 yang diubah dengan STB 1915 nomor 299 Junto 652 pasal 16 yang menentukan bahwa seorang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk persoalan-persoalan yang berkenaan dengan status personal tetap di bawah hukum Indonesia. Adapun alasan-alasan yang mendukung prinsip kewarganegaraan yaitu yang pertama, prinsip ini paling cocok dengan perasaan hukum seseorang, yang kedua lebih permanen dari hukum domisili, yang ketiga prinsip kewarganegaraan membawa lebih banyak kepastian. Yang kedua ada asas teritorialitas atau domisili. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pendukung prinsip domisili yaitu yang pertama, hukum domisili adalah hukum di mana yang bersangkutan sesungguhnya hidup. Yang kedua, prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. Yang ketiga, hukum domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim. Yang keempat, cocok untuk negara-negara yang mengenal pluralisme hukum. Yang kelima, domisili menolong bila mana prinsip kewarganegaraan tidak dapat dilaksanakan. Yang terakhir, demi kepentingan adaptasi dan asimilasi para imigran. Asas-asas dalam penentuan kewarganegaraan. Yang akan tetapi kebebasan suatu negara untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dibatasi oleh prinsip-prinsip umum, yaitu yang pertama ada orang-orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan siapa-siapa yang merupakan warga negara dari suatu negara lainnya. Cara menentukan kewarganegaraan, yang pertama dilihat dari tempat kelahiran dan yang kedua dari tempat keturunan. Dari keturunan. Yang pertama dari tempat kelahiran atau ius soli, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Jadi di sini status personal anak tersebut ditentukan berdasarkan hukum tempat. Yang kedua ada asas keturunan atau ius sanguinis. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Penggunaan asas yang berbeda dalam menentukan kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan akibat, yaitu yang pertama, hal ini akan terjadi apabila anak yang dilahirkan dari kedua orang tuanya menganut asas keturunan lahir di negara yang menganut asas tempat kelahiran. Yang kedua, hal ini terjadi apabila anak yang dilahirkan dari kedua orang tuanya menganut asas tempat kelahiran, lahir di negara yang menganut asas keturunan. Yang ketiga, anak yang lahir memiliki satu kewarganegaraan saja. Selanjutnya, cara mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 2, Undang-Undang ini menentukan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Selanjutnya, Bab 2 Pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan perjanjian pemerintahan Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu dan dari seorang ayah dan ibu dari warga negara Indonesia. Selanjutnya ada domisili. Menurut hukum perdata internasional ada 3 macam domisili. Yang pertama ada domisili of origin. Setiap orang memperoleh domisili of origin pada setiap kelahirannya. Yang kedua ada domisili of choice. Menurut sistem hukum Inggris, untuk memperoleh domisili of choice harus dipenuhi persyaratan, yaitu yang pertama ada kemampuan, yang kedua ada tempat kediaman, dan yang ketiga ada hasrat. Yang ketiga ada domisili of operation of the law, adalah domisili yang dimiliki oleh orang-orang yang bergantung pada domisili orang lain. Domisili anak di bawah umur adalah domisili ayahnya, sedangkan domisili bagi perempuan yang sudah menikah adalah domisili suaminya. Selanjutnya ada bab 4 kualifikasi. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi dalam hukum perdata internasional juga berasal dari istilah asing, yaitu qualification dalam bahasa Prancis atau qualificati dalam bahasa Belanda. Kualifikasi sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang atau kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Inilah dinamakan kualifikasi dari fakta-fakta. Menurut Bayu Seto, dalam hukum perdata internasional terdapat 2 macam kualifikasi, yaitu kualifikasi hukum dan kualifikasi fakta. Kualifikasi hukum adalah penggolongan atau pengelompokan seluruh kaidah hukum ke dalam kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kualifikasi fakta adalah kegiatan pengumpulan atau sekumpulan fakta dari suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih dari masalah-masalah hukum. Adapun contoh-contoh perlunya kualifikasi dalam hukum perdata internasional yaitu yang pertama mengenal istilah kadaluarsa atau lampau waktu atau vegering. Menurut sistem negara-negara Eropa, kualifikasi sebagai hukum material akan terjadi menurut hukum-hukum negara. Dikualifikasikan sebagai hukum prosedural jika sebagai prosedural law maka ditentukan oleh leg fori. Jadi istilah kadaluarsa di atas merupakan bunyi istilah hukumnya sama tetapi isinya tidak sama. Yang kedua, persetujuan orang tua untuk menikah. Dalam BW diisyaratkan untuk dapat menikah, setiap orang yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Hal ini termasuk ke dalam perbuatan hukum. Menurut hukum perdata Inggris, hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan hukum. Sedangkan menurut Kode Sivil dan BW termasuk ke dalam syarat-syarat material dari perkawinan. Yang kedua ada masalah penentuan locus contractus. Leg legi contractus sebagai titik pertalian sekunder, yaitu hukum yang berlaku untuk kontrak adalah di mana kontrak tersebut dibuat. Hukum perdata internasional Amerika Serikat menggunakan ukuran atau standar menentukan locus delicti adalah tempat di mana akibat yang merugikan dari perbuatan melanggar hukum yang bersangkutan terwujud. Sebaliknya, hukum perdata internasional Prancis menitik beratkan pada tempat di mana perbuatan melanggar hukum dilakukan. Yang keempat, tidak mengenai benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam hal ini, apakah benda-benda seperti suatu pabrik, meubilar dari suatu hotel, hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain termasuk dalam benda bergerak atau tidak bergerak. Yang kelima ada harta bersama, merupakan harta benda perkawinan atau pewarisan. Macam-macam kualifikasi. Yang pertama ada kualifikasi menurut hukum hakim, yang kedua kualifikasi menurut hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI, yang ketiga ada kualifikasi secara otonom, dan yang keempat kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Selanjutnya bab 5 ada renvoi, penunjukan kembali atau renvoi. Salah satu bagian dari teori umum hukum perdata internasional yaitu perhatian adalah masalah renvoi atau penunjukan kembali. Adapun istilah renvoi dalam bahasa Prancis yaitu bermacam-macam. Di Indonesia mengartikan sebagai penunjukan kembali. Hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah renvoi mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi.
Apabila hukum perdata internasional menunjuk kepada berlakunya hukum asing, maka timbul pertanyaan, apakah yang diartikan dengan istilah hukum asing? Apabila penunjukan pada hukum asing itu tidak hanya hukum internet saja, tetapi termasuk juga kaidah hukum perdata internasional, maka mungkin terjadi hukum perdata internasional asing ini akan menunjuk pada hukum hakim yang semula mengadili perkara. Contoh mengenai renvoy adalah apabila seorang warga negara Inggris yang berdomisili di Indonesia, di mana ia hendak menikah, atau ia harus melakukan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan status personalnya, maka untuk menentukan apakah ia sudah dewasa atau belum, harus dipakai hukum perdata internasional yang menganut terhadap hukum Inggris. Adapun contoh kasus penunjukan lebih jauh sebagai berikut, yaitu yang pertama, dua orang warga Bolivia bernama Patinus mengajukan permohonan cerai. Yang kedua, pernikahannya dilakukan di Spanyol. Yang ketiga, permohonan perceraian dilakukan di pengadilan di Prancis. Pro kontra mengenai renvoy. Yang pertama, renvoy tidak logis. Apabila kita menerima renvoy, maka akan terjadi penunjukan kembali secara terus-menerus. Hal tersebut tentunya tidak ada henti-hentinya atau tidak ada ujungnya. Yang kedua, renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Hal ini dianggap sebagai suatu virtual copulation dari kaidah-kaidah hukum perdata internasional. Oleh karena itu, mengkapitulasi kaidah-kaidah kita sendiri untuk kaidah-kaidah hukum perdata internasional asing. Yang ketiga, renvoy membawa ketidakpastian hukum. Sedangkan mereka yang menerima pro renvoy Indonesia mendasar pada alasan-alasan sebagai berikut, yaitu yang pertama, renvoy memberi keuntungan praktis. Yang kedua, jangan plus royalties atau plus royalties roy, yang artinya jangan bersifat lebih raja daripada sang raja sendiri. Dan yang ketiga, keputusan-keputusan yang berbeda. Yang keempat, harmoni dari keputusan-keputusan. Bab 6, ada ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Yang pertama, ada pengertian isi dan fungsi ketertiban umum. Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Openbaar Order, atau dalam bahasa Prancis Ordre Public. Dalam bahasa Jerman disebut Voorbehoud Clause. Dan di negara-negara dengan sistem common law disebut dengan public police. Istilah public police dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan adanya ketertiban umum. Sudah banyak penulis yang mencoba untuk menguraikan tentang ketertiban umum. Meskipun demikian, hingga kini masih banyak pertimbangan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketertiban umum. Secara tradisional, doktrin-doktrin hukum perdata internasional membedakan dua fungsi dari lembaga ketertiban umum, yaitu yang pertama ada fungsi positif, yaitu untuk menjamin agar aturan-aturan tertentu dari forum hukum, yaitu hakim yang mengadili perkara, tetap diberlakukan atau tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing. Yang kedua ada fungsi negatif, yaitu untuk menghindari pemberlakuan aturan-aturan hukum asing apabila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi hukum Lefevre. Kini akan dibahas apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 tanggal 31 Desember tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum di Jerman. Masalah ini telah dipertimbangkan dalam perkara tembakau Berman, di mana telah berlangsung sengketa antara pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Tabak Smith Senembah, putusan banding Ortel dan Hasselten Oberland District Bremen pada tanggal 21 Agustus 1959, yaitu putusan tingkat pertama. Dalam sengketa ini, Tabak Handelsgesellschaft merupakan usaha patungan antara PPN baru untuk 50% pedagang-pedagang Jerman, untuk 50% lawan mantan pemilik Belanda dari perkebunan tembakau di Sumatera. Masalah ketertiban umum ini telah didalilkan oleh pihak Belanda yang masih merasa dirinya sebagai pemilik dari perkebunan tembakau tersebut. Isi ketertiban umum bisa berubah menurut waktu. Contohnya, dari berubahnya ketertiban umum dapat dilihat di Prancis
di mana sebelum tahun 1884 perceraian dilarang juga bagi warga negara asing. Larangan ini dengan demikian bersifat ketertiban umum nasionalisasi. Ketentuan ketertiban umum internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan ketertiban umum internal adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum eksternal adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Setiap negara mempunyai ketertiban umum internasionalnya sendiri-sendiri. Negara Republik Indonesia mempunyai ketertiban umum negara Indonesia. Ketertiban umum menurut hukum nasional atau Indonesia. Hukum perdata internasional tidak mengatur tentang ketertiban umum. Namun demikian, mengenai hal ini ada ketentuannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa. Ketertiban umum di dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus, akan tetapi mengenai hal ketertiban umum secara eksplisit dimulai dalam pembahasan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan internasional. Selanjutnya, bab 7, penyelundupan hukum. Istilah dan pengertian. Istilah penyelundupan hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing, yaitu Fraude legis bahasa Latin, atau Westonduyking bahasa Belanda, Fraud Allerlei bahasa Prancis. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat atau persamaan. Kedua-duanya bertujuan agar hukum nasional dipakai atau digunakan dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum juga memiliki perbedaan. Pada ketertiban umum, pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan pada penyelundupan hukum, hukum nasional tetap berlaku dan dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yakni karena ada seseorang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah memberlakukan suatu tindakan yang bersifat pemakaian hukum nasional. Pengertian penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu berdasarkan hukum asing. Contoh-contoh penyelundupan hukum yaitu seperti Ime Marcos atau perempuan dan Tommy Manotok laki-laki. Keduanya adalah warga negara Filipina yang memeluk agama Katolik. Kedua orang tersebut hendak melangsungkan perkawinan, tapi tidak dapat dilaksanakan karena Tommy Manoto masih terikat dalam perkawinan dengan wanita lain, yaitu Wamilda Regina. Selanjutnya, bab 8, persoalan pendahuluan. Istilah dan pengertian. Istilah persoalan pendahuluan yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah bahasa asing, yaitu Voorvreg atau Belanda, Voorvreg atau Injidenvreg dari Jerman. Merupakan bagian teori umum hukum perdata internasional yang pada masa sekarang ini banyak memperoleh perhatian dari para sarjana. Adapun pengertian persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional diartikan sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah hukum yang harus dipecahkan oleh atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terakhir atau suatu perkara hukum perdata internasional yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Sudargo Gautama yang menanyakan apakah yang diartikan sebagai persoalan pendahuluan keputusan terakhir dari suatu persoalan hukum perdata internasional yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada persoalan lain. Persoalan inilah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Adapun contoh penerapan persoalan pendahuluan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dalam suatu pandangan hukum perdata internasional mengenai warisan, persoalan pokok maka sebelumnya harus ditentukan lebih dahulu apakah perkawinan dari si pewaris sah adanya persoalan pendahuluan. Yang kedua, dalam perkara yang menyangkut perkawinan, persoalan pokok bila salah seorang atau kedua mempelai telah melakukan perkawinan sebelumnya, maka perlu diselidiki. Yang selanjutnya ada persoalan pendahuluan tahap kedua. Persoalan pendahuluan tahap pertama selanjutnya akan menentukan hal tersebut. Terlebih dahulu, hal ditentukan apakah perkawinan kedua orang tua anak tersebut sah adanya.
Persoalan pendahuluan tahap kedua atau disebut dengan preliminary question of the second degree, apabila salah seorang dari kedua orang tua anak itu telah pernah kawin sebelumnya, maka perlu juga ditentukan apakah perceraian dan perkawinan terdahulu itu sah adanya, yaitu merupakan persoalan pendahuluan tahap ketiga. Persyaratan persoalan pendahuluan. Persoalan-persoalan pendahuluan dalam praktik jarang terjadi dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal ini disebabkan harus dipenuhinya 3 syarat, yaitu yang pertama bahwa dalam suatu persoalan hukum perdata internasional harus dipergunakan hukum asing. Yang kedua, bahwa hukum perdata internasional asing bersangkutan hukum lain hasilnya daripada kaidah-kaidah hukum perdata internasional forum sang hakim. Yang ketiga, bahwa kaidah material dari kedua sel-sel bersangkutan juga harus berbeda adanya. Selanjutnya, cara-cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Menurut teori hukum perdata internasional, ada 3 pandangan tentang cara penyelesaian persoalan pendahuluan, yaitu yang pertama ada setelah leg cause untuk menyelesaikan masalah pokok ditetapkan berdasarkan kaidah HPI leg fori, maka masalah pendahuluan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang sama dengan leg cause. Yang kedua, dengan mengabaikan sistem hukum apa yang merupakan leg cause untuk menyelesaikan masalah pokok, hakim akan menggunakan kaidah-kaidah hukum perdata internasional leg fori untuk menetapkan leg cause untuk menyelesaikan persoalan hukum lain, tanpa harus menentukan terlebih dahulu leg cause dari persoalan hukum pokok atau utama. Cara ini disebut dengan cara penyelesaian berdasarkan leg fori atau disebut juga dengan istilah repartition. Dengan demikian, memperhatikan sistem hukum yang menjadi leg cause untuk menyelesaikan persoalan hukum utamanya. Yang ketiga, ada pula yang berpendapat bahwa penetapan hukum seharusnya berlaku untuk menyelesaikan persoalan pendahuluan harus ditetapkan secara kasuistis dengan memperlihatkan hakikat perkara atau kebijaksanaan atau kepentingan forum yang. Selanjutnya di bab 9 ada pilihan hukum. Istilah dan pengertian. Istilah pilihan hukum berasal dari bahasa asing, yaitu choice of law atau connecting agreement dari bahasa Inggris. Menurut Sudargo Gautama, istilah choice of law lebih tepat pengertiannya karena dalam hukum bisnis internasional sehingga menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak dicakup istilah tersebut. Istilah otonom mengandung pengertian menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka. Secara hukum, para pihak tidak memiliki kemampuan untuk membuat sendiri undang-undang bagi mereka. Pilihan hukum choice of law adalah kebebasan para pihak untuk memilih atau menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam suatu kontrak. Dalam kaitannya dengan pilihan hukum ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338. Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak di sini adalah kebebasan para pihak untuk memilih yang akan berlaku dalam kontrak dan juga menentukan substansi atau isi yang akan dimuat dalam kontrak tersebut. Dalam hal pilihan hukum, dalam menentukan substansi dalam kontrak ini, para pihak tidak boleh melakukan dengan sebebas-bebasnya, akan tetapi ada batasannya, yaitu yang pertama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, yang kedua pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa, yang ketiga pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum, dan yang terakhir pilihan hukum hanya berlaku dalam bidang perjanjian saja kecuali perjanjian kerja. Macam-macam pilihan hukum. Menurut Sudargo Gautama, secara teoritis ada 4 macam pilihan hukum, yaitu yang pertama ada pilihan hukum secara tegas, yang kedua pilihan hukum secara diam-diam, yang ketiga pilihan hukum secara dianggap, dan yang terakhir pilihan hukum secara hipotesis. Di bawah ini akan diuraikan satu persatu tentang pilihan hukum ini. Yang pertama, pilihan hukum secara tegas. Pada pilihan hukum secara tegas, para pihak mengadakan kontrak secara tegas dan jelas untuk menentukan hukum negara manakah yang mereka pilih. Yang kedua, ada pilihan hukum secara diam-diam. Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam dapat disimpulkan dari maksudnya atau ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut. Yang ketiga, ada pilihan hukum secara dianggap. Pilihan hukum secara dianggap ini dalam istilah hukum hanya merupakan suatu referendum. Di sini hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka.
Yang keempat, ada pilihan hukum secara hipotesis. Pilihan hukum ini dikenal terutama di Jerman. Sebenarnya di sini tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih sedikit pun. Di sini hakim yang mengadili perkara yang melakukan pilihan hukum tersebut. Selanjutnya ada pilihan hukum dengan lex mercatoria. J.K. Castle memberikan pengertian lex mercatoria sebagai the custom of usage of international trade or the rules of the law that are common to all or most of the states engaged the international, yang artinya kebiasaan-kebiasaan atau adat dari perdagangan internasional atau ketentuan-ketentuan hukum umum yang digunakan untuk semua kebanyakan negara-negara dalam perdagangan internasional atau yang berkaitan dengan kontrak. Sedangkan norma-norma yang dapat dikategorikan dalam lex mercatoria adalah yang pertama ada suatu prinsip umum, yang kedua suatu kontrak dilaksanakan dengan iktikat baik, yang ketiga suatu kontrak dilaksanakan dengan cara menyuap, yang keempat jika dalam pelaksanaan suatu kontrak terdapat kesulitan yang tidak dapat diduga sebelumnya, dengan iktikat baik hendaknya para pihak melakukan negosiasi. Selanjutnya bab 10 ada status badan hukum menurut hukum perdata internasional. Doktrin dalam hukum perdata internasional untuk penentuan status badan hukum. Kegiatan usaha, khususnya perdagangan, barang maupun jasa dewasa ini dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan yang berbentuk badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum menurut Subekti adalah suatu perkumpulan atau organisasi oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri dengan menggugat dan digugat di muka pengadilan. Dalam hukum perdata internasional dikenal berbagai macam badan hukum. Untuk penggolongan badan hukum ini, menurut Sudargo Gautama mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum yang mempunyai suatu kehidupan tersendiri. Badan hukum publik antara lain negara, provinsi, kota terhadap persoalan tersebut. Di dalam hukum perdata internasional berkembang doktrin yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan suatu hukum badan hukum, yaitu yang pertama ada asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham, yang kedua ada asas center of administration atau bisnis, yang ketiga ada asas pledge of incorporation. Menurut asas kewarganegaraan, status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara. Yang kedua ada menurut asas center of administration, yaitu status kewenangan hukum suatu badan hukum harus tunduk kepada kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga ada asas place of incorporation. Menurut asas ini, status dan kewenangan hukum atau badan hukum seyogyanya ditetapkan berdasarkan hukum tempat badan hukum itu secara resmi didirikan atau dibentuk. Prinsip-prinsip pengakuan badan hukum dalam Konferensi Den Haag pada tahun 1956. Konferensi ini terdiri atas 14 pasal yang di dalamnya memuat prinsip yang berkaitan dengan masalah pengakuan status badan hukum asing. Sesuai dengan nama konvensi itu, yaitu Association and Foundation, substansinya mengatur masalah pengakuan badan hukum asing yang meliputi perseroan dagang dan yayasan-yayasan. Prinsip-prinsip yang dianut konvensi mengenai pengakuan status badan hukum asing tampak pada pasal-pasal yang secara jelas. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum. Untuk menjawab persoalan ini dikenal ada beberapa teori sebagai berikut, yaitu pertama, hukum yang dipergunakan adalah hukum tempat di mana terjadi perbuatan melawan hukum. Menurut Wolff, ada 3 teori mengenai tempat dilakukannya perbuatan hukum melawan hukum, yaitu yang pertama, tempat perbuatan dilakukannya, yang kedua, tempat akibat terjadi perbuatan di mana pelaku bertanggung jawab, dan ketiga, diberikan kebebasan kepada pihak yang dirugikan untuk memilih tempat yang dijadikan sebagai tempat dilakukannya perbuatan melawan hukum. Selanjutnya bab terakhir ada asas-asas umum hukum perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan. Interaksi manusia dengan manusia lainnya atau badan hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban dan bersifat perseorangan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, meliputi subbidang. Yang pertama ada hukum keluarga, mencakup subbidang perkawinan dan waris, yang kedua ada hukum benda, dan yang ketiga ada hukum kontrak. Asas-asas umum hukum perdata internasional yang berkaitan dengan bidang hukum keperdataan. Yang pertama ada asas-asas hukum perdata internasional dengan hukum benda. Yang pertama ada klasifikasi benda. Perihal mengenai klasifikasi benda dan hak-hak kebendaan dibedakan menjadi benda tetap, benda bergerak, dan juga benda tidak berwujud.
Dalam kaitan ini, dalam HPI dikenal dua asas utama menentukan klasifikasi kebendaan, yaitu yang pertama, hukum tempat gugatan atau benda diajukan, yang kedua, hukum tempat di mana benda tersebut terletak. Selanjutnya, ada asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum perkawinan. Pengertian perkawinan dan perkawinan campuran. Di Indonesia, masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari pengertian perkawinan diatur pasal 1 sebagai berikut: ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun mengenai perkawinan campuran, secara teoritis dalam hukum perdata internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan percampuran tersebut, yaitu yang pertama, pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili. Yang kedua, pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila berbeda kewarganegaraan dianut dalam Undang-Undang Nomor Perkawinan 1974 Pasal 57. Selanjutnya ada perceraian dan akibat perceraian. Pembubaran perkawinan melalui gugatan perceraian dapat menimbulkan kesulitan bagi forum, khususnya dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, menyelesaikan perkara berdasarkan like celebration, yang kedua, menentukan sistem hukum yang harus berlaku, yang ketiga, menetapkan tempat kediaman bersama para pihak, dan yang terakhir, kewenangan mengadili dari pengadilan. Asas-asas hukum perdata internasional tentang pewarisan. Pada dasarnya, pewarisan adalah pemindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Mengenai pewarisan ini, dalam praktek dikenal ada dua macam, yaitu yang pertama, pewarisan yang diatur dalam undang-undang, yang kedua, pewarisan melalui statement, yaitu keinginan pewaris terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal. Fakta-fakta dalam perkara pewarisan yaitu yang potensial mempertautkan perkara dengan suatu sistem hukum lokal atau asing adalah: yang pertama, status dan kedudukan benda atau harta peninggalan, yang kedua, penentuan kapasitas hukum, yang ketiga, penentuan validasi substansial. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.